far'un ay hadza far'un, ini satu cabang dari masalah. Yustaratu bi haqqir raqibi wal masyi al ihtirazu. Tu al ihtirazu jadi naibul fa'il dari yustaratu. Jadi artinya disyaratkan pada hak orang yang berkendaraan dan orang yang jalan kaki. Ya. Saya ulangi, yustaratu disyaratkan bihaqqir raqibi pada hak orang yang naik kendaraan, wal masyi dan orang yang berjalan. Disyaratkan apa? Al ihtirazu, dikecualikan anil af'ali dari melakukan perbuatan-perbuatan allati la yahtaju ilaiha, yang memang tidak dibutuhkan padanya. Jadi begini Bapak Saudara, ketika seorang sholat sunnah di kendaraan atau mungkin lagi jalan, itu kan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang memang lebih dari 3 kali tidak membatalkan, selama pekerjaan itu memang sesuai, ada hajatnya. Nah seperti itu. Tapi kalau tidak ada kaitannya, nah itu ya membatalkan. Jadi kalau itu pekerjaan dilakukan yang memang tidak dibutuhkan, itu tidak dibolehkan. Jadi melakukan pekerjaan lebih dari 3 kali itu tidak membatalkan, manakala memang ada kaitannya dengan perjalanannya, dia naik kendaraan atau jalan. Tapi kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada kaitannya dalam perjalanannya, itu tetap membatalkan. Misalnya ada orang sambil jalan salat sunnah, tapi itu memang dia menuju tujuan. Nah itu jalannya lebih dari 3 kali nggak ada masalah. Tapi kalau dijingkrak-jingkrakan yang kagak ada kaitannya dengan tujuan di jalan, ya batal tetap. Begitu maksudnya. Ya, jadi jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang memang tidak dibutuhkan. Kalau itu dilakukan, ya ini namanya tetap membatalkan. Contohnya kalau seandainya ada seorang yang melompat ada bata, yaitu ke kendaraannya. Kalau naik kuda dilompat kan, lihajatin itu namanya ada hajat. Pada baksa itu nggak apa-apa, tidak membatalkan. Tapi kalau nggak ada kaitannya lompat itu batal. Tapi kalau di melompat karena ingin naik kuda, kan biasanya orang kalau naik kuda pakai lompat begitu. Ya, sekarang dilompat ingin naik kuda, ada hajat namanya. Pada baksa itu tidak apa-apa. Artinya itu tidak membatalkan sholatnya. Walau ajroha, kalau seandainya dia melakukannya melompat-lompat bila uzrin, tanpa ada uzur, nah itu nggak boleh, batal sholatnya. Au kana masyian, atau mungkin dia berjalan, habis jalan pako ada dia duduk bila uzrin, tanpa ada uzur, batolat, maka batal sholatnya. Ala rajihi, menurut kaul yang kuat, wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Jadi kesimpulannya begitu. Ya, selama dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang ada kaitannya dengan perjalanannya, itu tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan lebih dari 3 kali yang tidak terkait dengan perjalanannya, apakah itu di jalan kaki atau naik kendaraan, maka otomatis batal sholatnya. Far'un ini satu cabang dari masalah. Raqibut ta'asifi wa huwal haimu allazi laisa lahu maqsadun muayyanun. Bermula orang yang naik kendaraannya ta'asif. Ta'asif itu artinya orang yang tidak punya tujuan. Haim namanya haim, yang luntang lantung, seperti orang bingung itu namanya haim. Enggak punya maksud tujuan tertentu. Bal yastaqbil kiblata, akan tetapi dia harus menghadap ke kiblat marrotan 1 kali, wa yastadbiruha ukhra, terkadang nanti dia ya membelakangi kiblat 1 kali. Laisa lahu tarkul istiqbali, maka bagi orang tersebut tidak boleh
meninggalkan menghadap ke arah kiblat fi syai'in pada sesuatu min nafilatihi dari sholat sunnahnya, karena dia melakukan perjalanan kagak ada tujuannya. Makanya ketika dia mau sholat sunnah tetap harus menghadap ke arah kiblat, enggak boleh membelakangi kiblat. Sama juga kalau ada orang ya musafir qashar jamak, itu tidak diperkenankan bagi siapa? Bagi orang yang haim, bagi orang yang melakukan perjalanan tapi tidak punya maksud tujuan, luntang lantung dia seperti orang bingung, walaupun itu jaraknya udah melebihi 2 marhalah, udah di atas 90 km, tapi ketika ditanya ente tujuannya mau kemana, saya nggak tahu, saya sih mau jalan, tergantung keinginan saya aja dah, sesampainya saya aja. Orang yang model seperti ini tidak diperkenankan untuk sholat qashar jamak. Begitu ya Bapak Saudara ya. Ya, jadi makanya salah satu syarat kalau kita mau qashar jamak harus punya tujuan yang jelas. Ada maksud muayyan. Ya, mesti ada punya tujuan yang jelas. Mau kemana tujuan ente? Saya mau pergi ke Surabaya. Nah, itu jelas namanya. Walaupun Surabaya masih cukup luas. Di Surabaya itu kan mungkin ada daerah ini, kampung ini. Enggak perlu kampungnya dijelaskan, enggak perlu daerahnya dijelaskan. Yang penting Surabaya itu udah jelas. Berarti dia ketika melakukan perjalanan sudah boleh ya qashar jamak. Tapi kalau ada orang musafir kemudian ditanya ente mau pergi kemana, saya nggak tahu nih, tergantung saya dan moodnya mau kemana. Nah itu walaupun sudah 2 marhalah lebih tidak diizinkan untuk qashar jamak. Nah ini sama kalau orang melakukan perjalanan yang kagak punya tujuan, seperti orang bingung. Nah dia kalau mau sholat sunnah di dalam perjalanan tetap harus menghadap ke arah kiblat, nggak boleh dia meninggalkan arah kiblat. Kenapa? Karena tujuannya tidak jelas. Jadi dia tetap harus arahkan yaitu ke kiblat dalam sholatnya. Paraun ini satu cabang dari masalah raqibus safinati, bermula orang yang mengendarai kapal laut. La yajuzu lahu tanafulu, tidak boleh bagi raqibus safinah at-tanafulu fiha, sholat sunnah di dalam safinah tadi ila ghairil kiblati, kepada selain kiblat. Litamakkunihi min zalika, karena memungkinkannya orang tersebut daripada sholat menghadap arah kiblat. Jadi ketika orang naik safinah, maka bagi dia tetap harus sholat sunnahnya menghadap ke arah kiblat. Nassa alaihi Syafi'iyu, yang menjelaskan ini adalah Imam Syafi'i. Karrakibi fil mahibbati, sama bandingannya seperti orang yang berkendaraan di dalam sakaduk. Ya, jadi kalau kendaraan ada sekaduknya, ada tempat duduknya, ada tempat tidurnya. Nah itu sama, diumpamakan sama seperti safinah. Wahal yustasnal mallahu, dan apakah dikecualikan bagi nakodaknya? Malah itu nakoda kapal nih ya, malah namanya. Wayatanappalu, dan dia boleh sholat sunat hayu tawajjaha, di mana saja dia menghadap, lihajatihi, karena ada hajatnya, ila zalika, terhadap yang tidak menghadap kiblat. Jadi zalik itu maksudnya tarkil istiqbal. Jadi buat para nakoda ini dikecualikan. Jadi kalau para nakoda, kalau seandainya memang dia mau melaksanakan sholat sunnah dalam perjalanannya, itu boleh walaupun dia tidak menghadap ke arah kiblat, karena memang ada hajat. Rajahar Rafi'iyu, ada mastisnaihi, tetapi Imam Rafi'i menurut kaul yang kuat mentiadakan, mengecualikan nakoda. Ya kalau tadi kan dikecualikan bagi nakoda kapal, ya dia boleh tidak menghadap ke arah kiblat dalam sholat sunnahnya. Tapi menurut Imam Rafi'i itu tidak boleh, tetap tidak ada pengecualian untuk semuanya. Ketika dia melaksanakan sholat sunnah harus menghadap ke arah kiblat.
Itu kata Imam Rafi'i. Karena itu bisa katanya. Sarraha bizalika, menjelaskan hal itu fi Syarhis Shaghir, di dalam kitabnya namanya As-Syarhis Shaghir. Wa qala, dan telah berkata Imam Rafi'i, la farqa, tidak ada perbedaan bainahu, antaranya, yaitu nakoda, malah, ya, wa ghairihi, dan juga yang lainnya selain daripada malah, nakoda kapal. Wa rajjahan Nawawi, dan telah menguatkan Imam Nawawi bi annahu yustasna, bahwasanya itu dikecualikan. Tapi kalau Imam Nawawi menjelaskan itu dikecualikan. Nah itu biasanya memang kita kalau belajar fikih tuh, baca-baca kitab, biasanya ada perbedaan pendapat antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Imam Rafi'i bilang nggak ada pengecualian, ya. Kalau Imam Nawawi bilang ada pengecualian. Nah itu yang mana yang kita ambil? Nah itu ketika saya ngaji dulu sama guru-guru saya di pondok, ya itu beliau bilang kalau ada perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, maka ambillah pendapatnya Imam Nawawi, karena Imam Nawawi lebih kuat, ya. Jadi yang lebih kuat kita ambil, berarti Imam Nawawi. Ya Imam Nawawi mengecualikan, ya bagi yang lain harus menghadap ke kiblat, kecuali bagi nakoda. Kalau nakodanya itu boleh tidak menghadap ke kiblat ketika dia sholat sunnah. Itu pendapat Imam Nawawi. Qala, berkata Imam Nawawi, wala budda, dan mesti min istisnaihi, harus ada pengecualian buat nakoda, li hajati, karena ada hajatnya tuh nakoda, li amris safinati, dalam rangka yaitu mengarungi itu kapal lautnya. Wallahu a'lamu, dan Allah yang lebih mengetahui. Selesai pembahasan tentang sholat sunnah boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Sekarang kita pindah masalah. Qala, berkata siapa pengarang kitab, faslun, ini satu pasal, wa arkanus sholati samaniyata asara ruknan, bermula rukun-rukun sholat itu ada 18 rukun. Sekarang kita masuk bahasan tentang arkanus sholat, rukun sholat. Di dalam kitab ini pengarang kitab menjelaskan bahwa rukun sholat itu jumlahnya ada 18. Nanti satu persatu akan dijelaskan. Dan ini sangat penting buat kita, sehingga pada saat kita sholat kita paham benar mana yang namanya rukun sholat, ya, mana yang namanya sunnah ab'ad, dan mana yang namanya sunnah hay'at. Karena di dalam sholat kita, Bapak, Saudara, itu tidak lepas dari 3 macam tadi. Ada yang masuk dalam kategori rukun, ada yang masuk dalam kategori sunnah ab'ad, ada yang masuk dalam kategori sunnah hay'at. Nah itu kita harus tahu tuh satu persatu, dari mulai ke takbiratul ihram, Bapak Saudara, sampai kita salam. Baik salam pertama maupun salam kedua, itu harus kita tahu satu persatu. Supaya apa? Supaya pengamalan sholat kita lebih mantap, gitu. Jadi kita sholat bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi berdasarkan ilmu yang kita udah ngaji, yang kita udah pelajari. Nah disinilah makanya nilai ya ibadah seseorang itu walaupun kelihatan sama, tapi di sisi Allah beda-beda. Mungkin kalau ini dilaksanakannya berdasarkan ilmu, oh kalau ini dia cuma ikut-ikutan, oh kalau ini dia sekedarnya aja. Nah kalau kita udah paham bener, ya rukunnya kita tahu, sunnah ab'adnya kita tahu, sunnah hay'atnya kita tahu, nanti nilainya pun berbeda. Kualitas yang kita dapatkan dari sholat yang kita kerjakan tadi otomatis juga berbeda nanti, ya itu begitu. Nah inilah pentingnya orang yang harus ngaji, ya begitu. Sholat kan tiap hari kita kerjain, ya. Tapi kalau kita kagak ngaji tentang sholat, ya jarang yang tahu ini apa namanya rukun, apa sunnah ab'ad, apa sunnah hay'at. Nah tapi orang-orang yang ngaji insya Allah udah tahu percis. Nah itulah penilaian Allah begitu. Nah sekarang kita akan bahas tentang rukun sholat yang ada 18. Pengarang kitab menjelaskan an-niyat tuh yang pertama niat. Jadi niat itu termasuk ya rukun tuh. Sebab berdasarkan hadis Nabi apa? Innamal a'malu
binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah itu hadis sahih. Berdasarkan hadis itu bahwa niat di dalam sholat merupakan rukun, jadi inti, nggak boleh ditinggalkan. Jadi kalau ada orang mau sholat, ya mesti niat pertama. Kalau nggak ada niatnya, tidak sah. Salah niat, tidak sah juga. Jadi nanti niat juga harus memenuhi persyaratan. Bener niatnya. Orang udah niat, tapi niatnya salah, ya sama aja nggak niat. Nah nanti akan dijelaskan di sini terkait tentang niat. Qad alimta, sungguh kamu telah tahu, annas sholata syar'iyyah, bahwa sholat syar'iyyah yang sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, tashtamilu, meliputi apa sholat, ala arkanin wa ab'adin wa hayatin, yaitu atas rukun, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Tuh, jadi sholat syar'iyyah itu tidak lepas dari tiga, ada rukunnya, ada sunnah ab'adnya, ada sunnah hayatnya. Nah kalau yang rukun ini yang kagak boleh ditinggal bapak saudara. Kalau kita sholat ninggalin rukun, kagak sah sholatnya, baik dia sengaja maupun lupa. Pokoknya kalau rukun yang ditinggal tidak sah. Nah itu. Kalau sunnah ab'ad itu kalau ditinggal dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalau sunnah hayat ditinggal, sholatnya tetap sah dan tidak ada anjuran untuk sujud sahwi. Nah itu, jadi nanti dari takbiratul ihram sampai salam mana aja yang termasuk rukun, mana saja yang termasuk sunnah ab'ad, dan mana saja yang termasuk sunnah hayat akan dijelaskan satu persatu. Ya, sehingga kita bisa nanti mengidentifikasikannya satu persatu. Faminal arkani, maka di antara rukun-rukun sholat yang ada yang jumlahnya 18, an-niyatu, yang pertama itu niat. Itu faminal arkani namanya khobar muqaddam. Ya, an-niyatu namanya mubtada muakhar. Makanya dibacanya begitu, faminal arkanin niyatu. Ya, jadi faminal arkani ya itu penyelir fasihah saja, minnya namanya huruf jar, alkan namanya majrur, al jar wal majrur ya bi mahali raf'in khabarun muqaddam. Kemudian an-niyatu itu mubtada muakhar marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, itu kalau kita belajar ilmu nahwu begitu. Ya, jadi paminal arkani an-niyatu, maka di antara rukun-rukun yang 18 itu ada yang namanya niat. Li'annaha, sesungguhnya niat itu wajibatun, wajib fi ba'dis sholati, pada sebagian sholat. Yakni maksudnya wajib niat bagaimana? Zikron, dia harus selalu ingat. Jadi wajib niat maksudnya dia wajib ingat dari mulai pertama dia takbiratul ihram terus sampai salam, dia harus ingat bahwa posisinya lagi sholat. Orang yang ingat ya posisinya lagi sholat itu namanya khusyuk. Udah kan khusyuk begitu ya, selama dia lagi sholat ingat sholat itu namanya udah khusyuk ya. Jangan dibilang saya kagak khusyuk sholatnya, bukan kagak khusyuk, itu udah khusyuk kalau sejak awal dari mulai di takbiratul ihram sampai di salam dia ingat lagi ngapain, lagi sholat, ya udah khusyuk namanya. Dan itu wajib, niatnya wajib tuh di situ. Ya, kalau yang rukun kan tuh yang pertama, usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu niat rukun tuh di awal. Nah selanjutnya bukan kagak ada niat lagi, terus niat, ingat dalam arti ingat kita lagi sholat. Sampai kapan? Sampai kita selesai ya sholatnya. Itu yang diwajibkan, yang merupakan fardu. Ya jangan sampai kita lagi sholat tapi kita kagak ingat kita itu posisinya lagi sholat. Nah itu yang kagak boleh. Ya makanya ada yang bilang niat itu hukumnya wajib di sebagian sholat. Maksudnya apa? Zikron. Berarti dia harus ingat terus dalam posisi lagi sholat. Wahwa yaitu apa? Awaluha, awalnya sholat.
Pakanat maka adalah niat ruknan di rukun. Jadi kalau niat di awal pada saat lagi takbiratul ihram itu jadi rukun. Katakbirati sama seperti takbiratul ihram, war ruku'i dan ruku, wa ghairihima dan lain daripada keduanya. Allahu Akbar itu takbiratul ihram, hanya Allahu Akbar rukun. Nah niatnya pada saat lagi takbiratul ihram juga sama, rukun juga. Ya, kita berdiri baca Fatihah, kita ruku, itu namanya rukun juga. Tapi ingat sejak mulai kita takbiratul ihram sampai kita salam, ingat bahwa kita posisinya lagi sholat, itu hukumnya apa? Wajib. Ya, jadi jangan sampai kita tidak ingat. Itu namanya termasuk persyaratan juga. Ya, jadi jangan sampai dia tidak ingat bahwa posisinya lagi sholat. Wa minhum dan di antara mereka para ulama-ulama fikih man ada yang mengelompokkannya niat syarton, syarat. Ada yang bilang niat itu syarat. Qala Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali, hiya niat itu bisyarti dengan syarat asbahu lebih menyerupai. Tuh kata Imam Al-Ghazali, niat itu lebih diserupakan kepada syarat. Kenapa? Karena harus ada terus. Kan kalau syarat begitu ya Bapak Saudara, harus ada terus. Contoh, menghadap ke kiblat itu syarat. Dari mulai sholat sampai akhir harus menghadap ke kiblat terus. Itu kata Imam Al-Ghazali. Apalagi punya wudu. Dari mulai awal kita sholat sampai akhir harus punya wudu terus. Nah niat begitu kata Imam Al-Ghazali syarat. Kenapa? Karena dari mulai sholat sampai akhir harus niat terus, ingat terus ya bahwa dia dalam posisi sholat. Ini yang dimaksud niat zikran, yang artinya ingat dia lagi sholat, eling dia lagi sholat. Kalau bahasa Jawanya eling. Ya, jadi di eling terus ketika dia mulai Allahu Akbar sampai salam, eling, ingat. Nah begitulah makanya Imam Al-Ghazali punya pendapat niat itu lebih serupa kepada syarat karena keberadaannya terus menerus dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Paham ya Bapak Saudara? Ya, ini pendapat Imam Al-Ghazali. Dan kalau kita pikir memang begitu. Ya, kalau rukun itu kan ya pada saat awal doang. Nah, tapi selanjutnya tetap ada ingat sholat, ada niat. Nah, makanya lebih diserupakan kepada apa? Kepada syarat. Seperti menghadap ke kiblat, punya wudu. Nah, itu kan terus menerus. Kita punya wudu dari mulai awal. Dari mulai kita takbiratul ihram harus punya wudu sampai salam. Kalau kira-kira ya sebelum salam kita batal, ya udah batal sholatnya, nggak sah sholatnya. Begitu juga kata Imam ya Ghazali, kalau kita di tengah-tengah tidak ingat sholat, lupa, itu nggak boleh. Tuh makanya ingat sholat harus terus ada. Sama seperti kita punya wudu, kita menghadap ke arah kiblat. Jadi niat bisyarti dengan syarat asbahu lebih diserupakan. Begitu komentarnya Imam Al-Ghazali. Wa wajuhu dan jalannya begini, annahu yu'tabaru bahwasanya diiktibar dawamuha terus menerus niat hukman di dalam hukum ila akhir sholati sampai akhir sholat. Fa asbahat maka menyerupakan niat al-wudu'ah akan wudu wal istiqbala dan menghadap ke arah kiblat wa huwa dan wajah yang punya pendapat begini qawiyun kuat. Tuh, jadi pendapat Imam Al-Ghazali ya ini sebenarnya kuat karena memiliki dasar-dasar yang kuat. Ya, seperti itu. Makanya niat itu serupa dengan wudu, niat juga serupa dengan menghadap ke arah kiblat. Jadi dari mulai sholat sampai selesai itu harus ada terus. Nah niat begitu juga harus ada. Jangan sampai nih hati kita kosong, lupa bahwa kita lagi sholat. Nah itu jangan sampai. Nah itu pendapat Imam Al-Ghazali.
Summan niyatu, kemudian niat itu apa? Al qasdu, qasad. Jadi niat itu maksud, tujuan. Fala budda, maka mesti min qasdi umurin, dari punya maksud beberapa urusan, beberapa permasalahan. Ahaduha, yang pertamanya apa? Umur daripada qasad tadi. Qasdu fi'lis sholati, maksud mengerjakan sholat. Litamtaza an sairil afali, supaya berbeda daripada yaitu semua perbuatan-perbuatan. Ya harus diucapkan usolli. Nah itu berarti kita qasdnya saya sholat. Nah ini penting ini. Jadi ketika kita niat harus kita ucapkan usolli, dalam hati kita ada niat begitu, saya sholat, supaya kerjaan yang lain dikeluarkan. Saya lagi sholat sekarang. Tuh, itu namanya apa? Qasad fi'il namanya. Jadi ketika dibilang usolli, saya sholat, berarti saya bukan lagi makan, saya bukan minum, saya bukan tidur, saya bukan ya ngerjain yang lain-lain, tapi saya sedang sholat. Itu penting, harus diucapkan pada niatnya, usollinya. Allah. Nah itu dalam Allahu Akbar, saya sholat. Nah, itu satu dulu tuh ya yang perlu ya, qasdu fi'lis sholatnya ya, harus kita nyatakan dalam niat. Wasani, yang kedua, ta'inus sholati, menentukan sholat al-maktiyi, yang akan didatangkan biha dengan sholat tadi. Min kauniha, dari keadaan sholat itu apa? Zuhran, apa sholat zuhur, au asran, atau sholat asar, au jum'atan, atau sholat jumat. Nah setelah dia bilang usolli, dia punya maksud tujuan kerjaannya sholat, ditambah yang kedua apa? Ta'in. Dia harus menentukan sholat apa, kan gitu. Saya sholat, kan begitu ya Bapak Saudara. Nah di dalam sehari semalam sholat itu ada 5. Nah ini harus ditentuin sholat apa ya, apa sholat zuhur, apa sholat asar, apa sholat maghrib, apa sholat isya, apa sholat subuh. Makanya disebut sholatnya saya sholat zuhur, saya sholat asar, saya sholat maghrib, saya sholat isya, saya sholat subuh. Nah begitu, itu namanya udah kedua ya, ta'innya mesti dijelaskan. Kalau tidak saya sholat saja nggak sah, karena sholat ada 5 ya, itu harus dijelaskan dari 5 itu. Wahadzani, dan 2 ini labudda minhu, mesti dikerjakan tuh, diucapkan, diniatkan, bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Palau nawa, kalau seandainya ada orang niat fardul waktu, hanya bilang saya sholat fardu waktu, nggak boleh. Badala zuhri, sebagai ganti zuhur, awil asr atau asar, lam tasihha, tidak sah. Alal as-sahih, menurut kaul yang paling sahih. Li'annal fa'itata tusyarikuha, karena sholat yang fa'itah, yang udah luput, itu juga akan ikut serta di situ. Fi kauniha, dalam keadaannya faridatal waqti, ya kalau disebut faridatal waqti. As-salisu, yang ketiga, ayanwiyal faridata alal asahi indal aksarin, dia harus niatkan fardunya menurut kaul yang paling sahih kebanyakan para ulama. Nah yang ketiga, kata-kata fardunya harus disebutkan. Sholat zuhur, zuhur fardu, ya disebutin fardunya. Saya sholat zuhur yang fardu, atau saya sholat fardu zuhur. Itu yang ketiga. Usolli, saya sholat, itu namanya qasad fi'il. Kemudian ta'in, zuhurnya disebutkan. Kemudian yang ketiga, jelaskan fardunya ya, usolli fardhu zuhri. Nah begitu. Usolli fardul asri, 3 tuh, itu mesti itu 3. Usolli fardus subhi, 3 ya, 1 usolli qasad fi'ilnya, kemudian ta'innya, zuhurnya, kemudian kata-kata fardunya mesti dijelaskan. Jadi kalau tidak dijelaskan fardunya itu tidak sah.
Sawaun kana nawi balikon, sama saja orang yang niat itu udah balik, au sobiyan atau masih anak-anak. Yang sholat sekarang orang dewasa udah balik, wajib kata-kata fardu ya, atau orang yang sholat anak-anak tetap wajib dibilang fardunya. Itu bagi sobi juga, padahal dia kan belum kewajiban, tapi untuk masalah niat tetap wajib diucapkan fardul asri, fardul maghribnya. Wasawaun kanati sholatu kodoan au adaan, dan sama saja sholat itu sholat kodo atau sholat ada. Kalau sholat kodo biasanya sholat di luar waktunya. Kalau sholat ada itu sholat yang dikerjakan tepat waktunya. Nah itu nggak ada perbedaan, mau sholat kodoan mau sholat adaan, tetap tiga tadi mesti disebut. Fardunya tetap disebut. Sebab orang sholat kodo kan wajib masih ya, adaan wajib, kodoan juga wajib ya, sehingga disebutkan kata-kata fardu. Wa fi syarhil muhazzabi, di dalam syarah muhazzab, ini karya Imam Nawawi, syarah muhazzab, annas shawaba, bahwasanya yang benar fisobiyyi, pada anak-anak, annahu, bahwasanya kalau anak-anak sholat la yanwil fardo, tidak perlu niat fardu. Berkembang masalah. Kalau tadi kan hukumnya katanya wajib bagi siapa aja, kata-kata fardunya baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Tapi akhirnya berkembang kembali. Ini kita diajarin pinter. Kalau belajar Kifayatul Ahyar begitu. Jadi wawasan kita jadi luas. Nah, jadi dari dasarnya dulu ya, mengucapkan kata-kata fardu hukumnya wajib baik bagi orang yang udah balik maupun yang masih anak-anak. Itu tuh kita pegang dulu. Nah, sekarang ada dikembangkan pemikiran kita di dalam syarah muhazzab karya Imam Nawawi ya, itu yang benar katanya bagi orang yang belum balik sobi, dia tidak perlu niat fardu. Kenapa? Karena memang anak-anak belum hukumnya apa? Wajib melaksanakan sholat fardu tadi. Begitu. Wa fistiratil idafati ilallahi ta'ala, dan terkait tentang syarat disandarkan kepada Allah Ta'ala, bi ayyakuna lillahi ta'ala. Kan sering kita bilang gitu, usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Sekarang disandarkan kata-kata lillahi ta'ala, itu bagaimana hukumnya? Wajhani, ada dua jalan. Al-asahhu, merqol yang sahih, annahu la yustaratu, itu tidak disyaratkan ya. Jadi ada yang bilang lafaz lillahi ta'ala enggak disyaratkan. Kalau seandainya kita enggak ucapkan juga boleh. Sama bandingannya mengucapkan jumlah rakaat. Misalnya kita sholat maghrib dibilang salasa rakaatin, 3 rakaat, seandainya tidak disebut, tidak menjadi persyaratan, boleh saja. Mustaqbilal kiblati, seandainya tidak disebut, itu pun tidak disyaratkan, boleh saja. Yang penting tadi 3 ya, qasdul fi'li, kemudian ta'in, sama menyebutkan kata-kata fardu. Nah itu 3 tuh Bapak Saudara. Nah sementara mustaqbilal kiblah, misalnya menyebutkan rakaat, disandarkan pada lafaz lillahi ta'ala, itu hanya sunnah saja. Nah itu biasa kita mengucapkan adalah penyebutan yang udah sempurna, yang wajib kita bawa, yang sunnah kita bawa. Contohnya usolli fardul maghribi, itu yang wajib semuanya mesti ada. Usolli fardul maghribi salasa rakaatin, itu anjuran aja, sunnah saja. Salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, sunnah saja, anjuran saja ya. Terus adaan, itu juga sunnah saja, anjuran saja. Lillahi ta'ala, sama, anjuran, dan itu hanya sunnah. Kalau itu semuanya tidak dibawa, boleh. Yang penting usolli fardhu maghribi ya, Allahu Akbar, boleh. Kecuali kalau kita jadi makmum, tambahin usolli fardhu maghribi makmuman ya, Allahu Akbar, karena niat makmum wajib. Nah seperti kalau kita sholat sendiri cukup 3, usolli fardhu maghribi Allahu Akbar.
Nah sekarang kita yang sempurna, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu lebih mantap. Berarti kita udah sempurna. Yang wajib kita bawa, yang sunnah kita bawa. Begitulah ajaran guru-guru kita. Cuma sekarang kita lagi bahas satu persatu supaya kita paham. Oh ternyata usolli namanya qasdul fi'li, wajib. Oh ternyata fardol maghribi, fardonya menyebutkan lafaz fardu, itu wajib. Oh maghrib ternyata ta'in, menentukan sholatnya sholat maghrib, itu juga wajib. Tuh kan berarti kita tahu udah itu ilmunya. Nah sementara salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu semuanya hukumnya sunnah, hanya anjuran. Begitu ya Bapak Saudara. Nah mudah-mudahan ini jadi tambah ya keyakinan buat kita semuanya. Nah nanti baru ar-rabi'u, masih banyak lagi yang lainnya terkait tentang niat. Nanti baru ar-rabi'u. Nah mudah-mudahan ya apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, ya mungkin kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ya. Ada imam baca surahnya panjang, baca Al-Fatihah kan panjang. Nah kita dari makmum jelas-jelas tuh kalau yang kosong artinya bagaimana-mana. Kita baca diisi dengan apa gitu? Oh begitu, ya, baik. Jangan kemana-mana. Iya. Jadi begini Bapak Saudara, kalau imam membaca surah panjang sih nggak boleh. Kalau baca surah panjang-panjang nggak boleh. Ya. Ya. Kalau dibaca surah wal fajri, ya, walayalin ashr, ya, kan ini memang agak lama sama kita. Bagaimana? Ya, dalam Al-Qur'an dijelaskan wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Cukup bagi kita makmum mendengarkan, menyimak. Nyimak aja udah dapat pahala. Jangan malah kita baca-baca yang lain. Sebab ini ayatnya nih, wa iza quri'al qur'anu fastami'u. Jadi itu Bang Anwar, sebenarnya kita ya dengerin aja, dengerin. Sebab orang lagi baca Quran kita dengerin aja, itu namanya udah dapat pahala gitu. Nah kenapa dikosong? Mungkin dikagak dengerin gitu. Salah satu caranya dengerin, insert, perhatiin. Udah imam lagi baca dari ayat per ayat, dengerin aja terus, sama pahalanya insya Allah. Cuma satu, kalau kita belum baca Fatihah harus baca Fatihah. Sebab Fatihah ini tidak bisa dikalahkan dengan wa iza quri'al qur'anu. Karena nanti ada lagi hadis yang walaupun hadis tapi ini lebih khusus, sehingga ini harus lebih diamalkan. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau orang itu kagak baca Fatihah. Sebenarnya ya kita ya ketika imam lagi baca surah, yang paling bagus dengerin, perintah itu dari Allah. Tapi kan ada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, maka otomatis kita wajib baca Fatihah terlebih dahulu. Ya walaupun imam lagi baca surah, kita baca Fatihah dulu. Selesai baca Fatihah baru diam dengerin. Insya Allah kalau kita dengerin enggak ya kosong hati kita. Kalau kita isi dengan hati, jangan suruh dengerin tuh. kadang-kadang susah juga kita. Iya, gampang sebenarnya. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u, dengerin, wa ansitu, perhatiin. Udah cukup. Gitu. Itu adalah perintah. Dan kita waktu dengerin dan waktu kita perhatiin sama seperti kita membaca. Gitu. Jadi nggak ada anjuran kita baca subhanallah, nggak. Kecuali nanti pada ya waktu-waktu sir. Nah beda. Sholat sir kita udah baca surah kulhu, tapi imam masih lama banget, baca lagi. Jangan kosong diri kita. Pada waktunya diri baca surah. Kalau waktunya yang lain-lain baca zikir-zikir yang lain, supaya sholat kita tidak kosong. Tuh begitu.
Jadi kalau memang imam ketahuan baca keras suaranya, tidak ada jalan lain kecuali ansitu dengan asmi'u, ya, dengerin dan perhatiin. Ya, begitu. Ya, tapi kalau sholatnya sir, maka ya itu silahkan dibaca surah yang lain. Ya, kita nih sholat zuhur, habis baca Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua kita udah baca kulhu. Ini imam masih lama bener. Ya, kita tambahin lagi, baca aja lagi. Baca lagi kulhu lagi boleh. Ya, nggak apa-apa. Ya, ulang-ulang supaya enggak kosong. Nah, itu boleh Bang Anwar. Tapi kalau tadi imam lagi baca suara jahar, nah itu ayatnya ya asmi'u wa ansitu. Iya. Jangan. Iya. Ya, silakan. Niat berkali-kali boleh nggak tadi? Dalam sholat kita lagi sholat tapi kita sampai 2 kali 3 kali niat. Ya kalau memang 1 kali udah sempurna cukup. Allahu Akbar, udah cukup. Sah. Ya kalau masih ragu, ya jangan. Ya begitu. Karena al yakin la yuzalu bisa. Ya kata Nabi, ya dak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tapi kalau masih ragu, namanya kita belum yakin. Nah itu nggak jadi. Kita yang yakin yang jadinya. Gitu ya. Jadi ya niat 1 kali, kalau udah yakin jadi. Ya jangan Allah. Jadi Allah. Kalau memang belum, ya belum sampai, ya udah. Makanya nanti ada muqaranah urfiyah istilahnya. Jadi kalau kita udah yakin, kita udah ya sempurna, udah Allahu Akbar. Jangan imam udah waladolin masih ngurusin Allah. Nah, kasihan kan begitu. Ya, jadi cukup muqaranah urfiyah sehingga nggak ada was-was lagi. Kan ada dalam diri seseorang kadang-kadang ya Allah, wah nggak jadi lagi. Masih kagak jadi lagi. Sampai imam udah waladolin. Lah kan udah lama. Nah, itu. Jadi ini muqaranah urfiyah udah cukup. Ya bagi orang-orang seperti ini, yang penting dia udah menanamkan niat qasad ta'arud ta'in tadi udah. Saya sholat fardu maghrib. Nah begitu udah, nggak susah. Saya sholat fardu maghrib ngikut imam. Udah Allahu Akbar. Jadi yang paling gampang, Yang lain-lain gak usah dibawa udah. Mau 3 rakaat, mau hadap ke kiblat, nggak usah udah. Ya saya sholat fardu maghrib. Udah itu aja, cukup. Ya ini namanya supaya menggampangkan. Jangan sampai was-was terus sampai enggak jadi-jadi. Begitu. Harus lari jalan kan? Ada kan langsung lari jalan? Ya sebenarnya pada saat Allahu Akbarnya yang dilihat. Saat Allahu Akbar posisi udah berdiri. Ya Allahu Akbar. Sah, nggak apa-apa. Usollinya ya itu sebenarnya nggak apa-apa. Ya, kata Imam Syafi'i itu hanya sunnah. Ya, jadi talaffuz bin niyyah mustahabun. Jadi melafazkan ya sunnah tadi, ya melafazkan niat tadi itu sunnah. Biasanya melafazkannya itu saat lagi posisi berdiri tegak, tapi di sambil jalan udah niat. Ya usolli fardu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman li ta'ala. Pas banget di diri langsung Allah. Tapi mantep udah jadi. Gitu, nggak apa-apa. Ada lagi? Ini Ustaz, saya ngejar rakaat kan. Nah, kita udah takbir tuh. Mereka baca apa lagi? Allah Akbar, itu namanya makmum masbuk. Dan memang setelah dia Allahu Akbar, jangan malah baca yang lain-lain, langsung dia ruku. Karena memang imam posisinya udah ruku. Nanti Fatihah kita ditanggung oleh imam. Kalau kita ruku ternyata imam udah bangun, kita nggak sempat ruku bersama-sama imam dan dapat tumakninanya, berarti tetap kita kurang rakaat. Nanti harus ditambahin 1 rakaat. Ini kadang-kadang banyak orang korupsi. Iya kan? Iya. Pas Allahu Akbar, ya imam bangun. Dia anggap dia
memaksakan kehendaknya didapat, dibangun lagi sami Allahu liman hamid. Sebenarnya udah kagak dapat. Nanti imam salam dia harus nambahin 1 rakaat. Jadi begitu ya, Bapak Saudara. Pokoknya syaratnya ruku sama-sama dengan imam dan ada tumakninahnya, itu dapat rakaat. Ya, kita makanya nggak perlu baca Fatihah lagi saat itu. Ya, silahkan langsung ruku. Nah, kalau rukunya sama dengan imam dan ada tumakninahnya, dapat 1 rakaat. Tapi kalau dia ruku, imam bangun, ya berarti kan ya dia ruku, imam bangun, kagak dapat dia ruku bersama dengan imam. Otomatis dia harus nambahin 1 rakaat. Begitu. Patokannya jadi di ruku. Iya, patokannya di ruku. Cukup. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.